teman-teman, selamat datang di Alam Nusantara Kaya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberi semangat yang melimpah dalam menjalani hari-hari ya. Pertama-tama, izinkan aku kembali menyapa kalian di tempat kita bersama ini, Alam Nusantara Kaya. Tempat di mana kita tidak hanya sekadar melihat keindahan alam, tapi juga belajar banyak hal, mengambil hikmah, dan membakar semangat hidup dari apa yang Tuhan ciptakan di sekitar kita. Hari ini, aku akan mengajak kalian menelusuri sebuah tempat yang sangat istimewa, yang menyimpan pesona luar biasa, sekaligus menyimpan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Lokasinya berada di Tenjolaun, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, tepatnya di kawasan perkebunan karet yang sangat luas, rimbun, dan masih sangat alami keadaannya. Teman-teman, coba bayangkan sejenak. Saat kita melangkahkan kaki masuk ke dalam kawasan perkebunan karet di Tenjolaun ini, rasanya seperti kita masuk ke dunia yang berbeda. Jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari kebisingan, jauh dari segala penat dan masalah yang sering kita hadapi. Di sini, yang ada hanyalah keheningan yang damai, udara yang sangat sejuk, segar, dan bersih sekali. Di sekeliling kita, berjajar rapi pohon-pohon karet yang sudah berumur, batangnya besar dan kokoh berdiri, tingginya menjulang ke atas, membentuk rimbunan daun yang hijau lebat. Cahaya matahari tidak langsung menyengat kulit, tapi masuk menembus sela-sela dedaunan, jatuh berkilauan di tanah yang tertutup rumput dan daun kering. Tercium jelas aroma yang khas, aroma getah karet yang segar bercampur dengan hawa tanah dan pepohonan. Itu adalah aroma asli alam, aroma kehidupan yang murni. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun karet bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara desiran halus yang terdengar seperti lagu alam yang sedang bernyanyi untuk kita semua. Suasana ini begitu menenangkan hati, membuat pikiran menjadi jernih, dan membuat kita merasa betapa kecilnya diri kita di hadapan kebesaran Tuhan, namun betapa berharganya kita karena dipercaya untuk menjaga dan menikmati semua ini. Nah, dari pemandangan pohon karet yang berbaris rapi dan kokoh ini, ada banyak sekali edukasi dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Teman-teman, mari kita bahas satu persatu, biar hati dan pikiran kita makin kaya. Pertama, lihatlah bagaimana pohon karet ini tumbuh. Ia tumbuh tegak, kokoh, dan diam di tempatnya bertahun-tahun lamanya. Ia tidak bergerak ke sana kemari, tapi ia terus berusaha menancapkan akarnya semakin dalam ke dalam tanah, mencari makanan, mencari kekuatan, supaya bisa tetap berdiri meski diterpa angin kencang, hujan deras, maupun panas matahari yang terik. Ini mengajarkan kita tentang ketabahan dan kestabilan hati. Dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan, rintangan, masalah, dan cobaan. Kadang keadaan sedang baik, kadang juga sedang sulit dan berat. Tapi seperti pohon karet ini, kita harus belajar untuk tetap tegar, tetap berdiri tegak, tidak mudah goyah atau menyerah. Kita harus menanamkan prinsip dan semangat yang kuat dalam hati kita, supaya seberat apapun masalah yang datang, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Jangan mudah menyerah, ya teman-teman, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik ujian pasti ada kemuliaan yang menunggu. Kedua, pohon karet ini tumbuh diam, tenang, tidak ribut, tidak meminta perhatian. Tapi lihatlah manfaat yang diberikannya. Selama hidupnya, ia terus mengeluarkan gitar, hasil alam yang sangat berharga, yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Mulai dari petani yang menyadapnya, pedagang yang menjualnya, sampai ke pabrik yang mengolahnya menjadi barang-barang berguna bagi kehidupan manusia. Pohon karet ini mengajarkan kita makna pengabdian dan manfaat bagi orang lain. Ingatlah teman-teman, makna hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri saja. Keberhasilan seseorang tidak diukur dari seberapa kaya dia, seberapa pangkatnya, tapi diukur dari seberapa besar manfaat yang bisa dia berikan kepada orang lain, kepada lingkungan, dan
perhatian kepada alam sekitar. Jadilah seperti pohon karet, diam, sederhana, tapi keberadaannya sangat berharga dan berguna bagi banyak orang. Bekerjalah dengan tulus, berikan yang terbaik, berbuatlah kebaikan, meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhanlah yang melihat dan mencatat setiap usaha kita. Ketiga, coba perhatikan rimbunan pohon karet yang tumbuh berkelompok, rapat, dan saling melindungi satu sama lain. Kalau ada angin kencang, satu pohon akan saling menopang yang lain, sehingga angin itu tidak bisa merobohkan mereka dengan mudah. Ini adalah pelajaran tentang persatuan dan kebersamaan. Kita sebagai manusia juga sama, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh saudara, kita butuh kerjasama. Kalau kita bersatu, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, maka seberat apapun masalah dan tantangan hidup, kita pasti bisa melewatinya dengan mudah. Persatuan adalah kekuatan terbesar kita, kekayaan terbesar bangsa kita. Jangan biarkan perbedaan membuat kita jauh, tapi jadikan perbedaan itu sebagai keindahan. Sama seperti pohon-pohon ini yang tumbuh berbeda ukuran dan bentuk, tapi tetap menyatu menjadi satu hutan yang indah dan kokoh. Keempat, tentang kesabaran dan proses, teman-teman tahu tidak? Pohon karet tidak bisa langsung disadap saat baru ditanam. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar, kuat, dan siap menghasilkan getah yang berkualitas. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh perawatan, butuh ketekunan. Ini mengajarkan kita bahwa semua hal besar dan berharga dalam hidup butuh proses dan kesabaran. Tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada mimpi yang terwujud dalam semalam. Kalau kamu punya cita-cita besar, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin hidup bahagia dan sejahtera, bersabarlah, berusahalah dengan tekun, belajarlah, bekerjalah keras, dan teruslah berdoa. Nikmati setiap prosesnya, karena disitulah letak keindahan dan kekuatan kita dibentuk. Jangan terburu-buru, jangan mudah kecewa kalau belum berhasil. Teruslah melangkah, karena hasil yang manis pasti akan kita petik di akhir nanti. Sama seperti petani yang menunggu pohon karetnya siap memberikan hasil yang melimpah. Dan yang terakhir, teman-teman, lihatlah betapa indah dan luasnya perkebunan karet di Tenjol Laut ini. Ini adalah bukti nyata kekayaan alam Nusantara kita. Tanah Subang yang subur, iklim yang mendukung, menjadikan tempat ini bisa tumbuh hijau dan produktif. Ini mengingatkan kita akan betapa besarnya nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita hidup di negeri yang sangat kaya, negeri yang tanahnya subur, airnya mengalir, alamnya indah. Sudah sepatutnya kita selalu bersyukur. Rasa syukur inilah yang akan menjadikan hati kita tenang, bahagia, dan penuh semangat. Bersyukur bukan hanya saat senang saja, tapi bersyukur dalam segala keadaan. Karena dengan bersyukur, nikmat akan ditambah oleh Allah SWT. Teman-teman yang saya cintai, pesan yang ingin saya sampaikan hari ini dari keindahan dan makna alam di Tenjol Laut, Kalijati, Kabupaten Subang ini adalah jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, jangan pernah hilangkan semangat hidupmu. Alam ini mengajarkan kita untuk terus tumbuh, terus memberi manfaat, terus bersatu, dan terus bersyukur. Jadikan keindahan alam ini sebagai penyemangat hatimu. Kalau sedang lelah, ingatlah ada alam indah seperti ini yang menunggu kita untuk dijaga dan dinikmati. Kalau sedang sedih, ingatlah betapa besarnya kekayaan yang kita miliki dan betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Keindahan alam yang terpendam ini, kekayaan yang ada di depan mata kita, semuanya akan tetap indah dan bermanfaat asalkan kita mau merawatnya, menjaganya, dan melestarikannya. Karena alam dan manusia itu satu kesatuan. Kalau alam kita jaga, alam akan menjaga kita kembali dengan segala hasil dan kesejahteraan yang luar biasa. Nah teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini ya, karena dukunganmu dan subscribe-anmu bikin semangat buat video terus.
Bantu share-nya, komennya biar motivasi kehidupan di alam Nusantara semakin semangat tentang alam tentang keindahan alam yang terpendam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan, mengedukasi diri kita, dan yang paling penting bisa membakar semangat hidup kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat, dan lebih mencintai kekayaan alam Nusantara kita tercinta ini. Waalaikumsalam.